Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal latihan penalaran matematika untuk SNBT tahun 2026. Nah sekarang kita udah masuk ke soal nomor 25. Ceritanya sudah saya sudah saya bacakan di video nomor 23 ya. Soal nomor 23. Silakan kalian baca aja. Mungkin saya akan langsung ke soalnya ya. Jika Q adalah titik tengah PR dan perbandingan pemakaian tombol 1 dan tombol 2 adalah 1:3, volume pemakaian air yang mungkin adalah, pertama, saya menuliskan rumus ini adalah rumus yang kita gunakan atau kita dapatkan pada video sebelumnya yang ada di soal nomor 23. Ya, ini adalah volume pemakaian tombol 2 di toilet ya, di toilet duduk yang mengakibatkan permukaan air turun karena digunakan kan. Nah, sekarang kita gabung antara tombol 2 dan tombol 1 di toilet duduknya. Nah, sekarang katanya tombol 1 itu digunakan seluruh air dalam tangki. Jadi, kalau kita klik atau kita pencet tombol satunya, maka air yang sebanyak ini dia akan habis gitu ya. Dan ketika tombol 2 digunakan, dia akan menuju ke ketinggian tertentu. Nah, misalkan di sini. Dari airnya di sini, di atas sini, dia ke sini gitu ya. Ke titik tertentu. Nah, ini nomor 2 ini adalah rumus yang ini gitu ya. Nah, sekarang yang kita belum tahu adalah nomor 1. Ya, pokoknya intinya nomor 1 itu adalah tombol yang digunakan untuk menghabiskan seluruh air yang ada di kotak ini gitu ya. Nah, sekarang untuk melihat atau menemukan rumus dari volume tombol 1 itu kalian bisa menggunakan prisma bukan prisma. Oh iya, kayaknya prisma deh. Ya prisma ya, namanya prisma. Prisma dengan alas trapesium. Nah, di soalnya itu diketahui alasnya trapesium. Prisma trapesium lah ya, saya bilangnya. Nah, trapesiumnya kan di sini nih. Nah, ini trapesiumnya. Gitu ya. Nah, rumus dari prisma itu adalah luas alas dikali tinggi gitu ya. Nah, karena di sini alasnya berupa sebuah trapesium, maka tingginya harus bertegak lurus dengan trapesiumnya. Ya, ini kan bentuk trapesium di sini, berarti tingginya itu bukan ke atas tapi ke pinggir. Nah, ini. Ya, sekitar ini lah ya. FG atau BC atau apa ya, yang penting dia ke kanan tingginya. Nah, sekarang berapa nih luas dari trapesium keseluruhan, karena kita akan menggunakan tombol 1 yang mengakibatkan seluruh airnya habis. Luasnya adalah trapesium itu kan setengah dikali panjang sisi-sisi yang sejajar. Yang sejajar mana? Yang ini ya, AB sejajar dengan EF ya. Jadi ini adalah bagian yang sejajar dari trapesium. AB-nya berapa? Katanya AB-nya itu 10 ya di soal. Ditambah EF-nya berapa? EF-nya 20 ya. Terus tingginya, nah tinggi dari trapesium bukan yang ini, yang ke pinggir. Ya, ini sesuai dengan gambarnya aja. Ini kan trapesiumnya, berarti tingginya itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Ya inilah ya. Nah, ini. Yaitu PR-nya berapa? 20 katanya. Berarti dikali 20. Nah, berarti luas dari trapesiumnya adalah 10 tambah 20, 30. 30 kali 20, 600 dibagi 2. 600 bagi 2, 300 ya. Nah, berarti luas dari trapesiumnya adalah 300 cm². Nah, sekarang kita tinggal kali tinggi aja. Gitu. Dikalikan dengan tingginya. Maka volumenya adalah luas alas yaitu 300
dikali tinggi dari trapesiumnya, dari prismanya yang ini, FG. Itu FG-nya berapa? FG-nya di sini katanya 40 ya, dikali 40. Jadi ini adalah 12.000 ya, 12.000 cm kubik. Nah, sekarang karena di sini pertanyaannya liter, kita akan ubah dulu ke liter. Ingat di video sebelumnya, 1 liter ya, itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sedangkan 1 desimeter kubik dia turun ke bawah menuju sentimeter kubik. Nah, kalau turun, ingat di fisika atau di matematika juga ada, dia dikali 100.000 ya, karena ada kubiknya, ada pangkat 3-nya di sini. Kalau nggak ada, misalkan pangkat 2 ya, seperti ini, berarti dikali 100, kalau pangkat 1 berarti dikali 10 gitu ya. Berarti ini 1000 desimeter kubik. 1000 cm kubik. Nah, berarti 1 liter itu sama aja dengan 1000 cm kubik. Karena ini 12.000, berarti tinggal kali 12 aja. Berarti 12 liter. 12 liter, 12.000 cm kubik. Nah, berarti yang digunakan oleh tombol 1 adalah 12 liter. Ya, itu pertama. Nah, sekarang kita akan gunakan tombol kedua. Jadi ini ceritanya gini. Misalkan ini toilet umum gitu ya, toilet duduk tapi umum. Dan orang-orang kan kadang memakai, ya ini mekanismenya seperti itu ya, memakai tombol 1 atau 2 bergantian lah ya. Orang-orang masuk ke WC, ke toilet gitu ya. Ya kadang gunakan tombol 1 atau 2. Cuman saya nggak terlalu tahu gitu ya tentang toilet duduk. Nah, sekarang kita akan gunakan tombol kedua dengan rumus yang udah ada ini, yang sudah saya buatkan di video sebelumnya, yaitu Pi2 sama dengan 10 tambah 10 plus X. Nah, X ini adalah tinggi permukaan air setelah tombol kedua diklik ya atau dipencet. Jadi kan ini permukaan airnya di sini nih. Nah, setelah diklik dia akan sampai ke sini misalkan. Nah, ini kan permukaan air setelah digunakan sekian volume gitu ya dipakainya. Nah, ini adalah X-nya. Dan katanya jika tombol kedua diklik, permukaan airnya ada di Q. Nah, sedangkan Q adalah titik tengah dari PR ya. Ini PR tuh yang ini. Ini enggak kelihatan, ini P ya. Ini R. Titik tengah berarti di sini, di Q ya. Nah, berarti PQ atau X tadi ya adalah setengah dari PR karena di tengah-tengah. PR-nya berapa? PR-nya 20, berarti X-nya 10. Masukin ke tombol keduanya, ke rumus tombol keduanya. Pi2 sama dengan 10, ini saya tuliskan kembali, 10 plus X per 20 dikali 10 dibagi 2 dikali 40 ya, dikali X lagi. Nah, kita ganti X-nya dengan 10 tadi ya. Jadinya 10 ditambah 10 ditambah 10 per 20 kali 10 per 2 dikali 40 dikali 10 ya. Jadinya 10 ditambah, ini tinggal 10 kali 10 100 dibagi 20 5 ya. 10 tambah 5 15. Langsung aja ya. 40 dikali 10 ini 400. Jadi ini 10 tambah 15 itu 25. 400 dibagi 2 itu 200. Jadinya 25 dikali 200. Berapa 25 ke 200? Itu adalah 5000 ya. Jadi 5000 cm kubik. Nah, kita ubah dulu ke liter seperti tadi ya. Berarti kita punya 5000 cm kubik itu adalah tinggal dibagi 1000 aja ya. Sama dengan 5 liter. Begitu ya. Jadi ini dapat nih
5 liter. Nah, sekarang tadi ya, kecenderungan orang memakai tombol 1 dan 2 itu berbeda-beda gitu ya. Nah, di pernyataannya tombol 1 dan 2 digunakan sebanyak perbandingan 1:3. Kita bahas dulu 1:3 itu apa. Jadi misalkan ini tombol 1 dan tombol 2 yang digunakan di toilet tersebut ya, itu adalah 1:3. Artinya adalah tombol 1 dan 2 itu digunakan sesuai dengan kelipatan dari perbandingan ini. Misalkan tombol 1 digunakan 1 kali ya dalam 1 hari misalkan toilet itu gitu ya. Maka tombol kedua digunakan sebanyak 3 kali gitu. Dapat perbandingan 3. Begitupun misalkan di hari berikutnya tombol 1 digunakan 2 kali. Nah, maka tombol keduanya itu digunakan pasti sebanyak 6 kali. Jadi supaya perbandingannya itu sama dengan yang sebelumnya. Ini kan 2:6. Kalau kita sederhanain jadinya 1:3, sama aja. Gitu. Jadi sesuai kelipatannya aja. Nah, sekarang tombol 1 dan 2 misalkan ya saya misalkan dengan Y misalkan ya. Y per 3Y. Lihat ini 1:3. Jadi saya misalkan seperti ini supaya kita tahu kelipatannya. Jadi kalau misalkan Y-nya sama dengan 2, berarti tinggal masukin ke sini. Jadi I banding 2 itu sama dengan 1 kali 2, 2 per 3 kali 2, 6. Sama ya, 2:6. Jadi tombol 1 digunakan 2 kali, tombol 2 digunakan 6 kali. Ini bisa fleksibel ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa sih volume pemakaian air. Nah, kalian tinggal gabungin aja rumus yang kita gunakan tadi. Jadi volume yang digunakan itu adalah volume 1 ditambah volume 2. Tapi ingat, karena dipakainya berkali-kali, maka kita gunakan yang tadi, perbandingan yang tadi, yaitu 1:3. Nah, ini sudah saya buatkan, jadinya Y banding 3Y. Kita kalikan dengan Y untuk volume 1 karena tombol 1 ya. Lalu kita kalikan 3Y untuk volume untuk tombol kedua. Nah, ini udah jadi. Tinggal kita masukin P1-nya berapa sih? P1-nya itu kan 12 liter ya. 12 berarti ini adalah 12Y. Terus P2-nya berapa? P2-nya adalah 5 liter. Berarti 5 dikali berapa? Kali 3 ya. 5 kali 3 15. 15Y. Dapat nih. Hasilnya adalah 27Y. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih pemakaian dari tombol 1 dan 2? Nah, karena di sini tidak ada clue ya kecuali perbandingan, dan kita sebenarnya hanya menebak jawaban volume air yang mungkin. Kalau mungkin berarti ya possible ya. Artinya ya tebak-tebakan yang cocok dengan jawabannya. Kita lihat, kita kan punya 27Y. Y-nya berapa sih supaya ada yang masuk ke salah satu pilihan ini? Kita lihat ya, 27Y. Nah, kalau kalian bagi ini agak susah juga sih kalau misalkan di SNBT. Agak lama ya kalau 190 dibagi 27 berapa. Yang penting saat dibagikan itu tidak menghasilkan koma gitu ya. Karena kan kalau pemakaian kan nggak mungkin ini tombol ini digunakan oleh 2,6 orang. Nggak mungkin kan. 0,6-nya itu siapa gitu. Ya ini misalkan 3 orang gitu ya, yang mungkin ya 5 orang, nggak mungkin koma. Makanya ketika dibagi 27 ini harus habis dibagi. Artinya ketika dibagi 27 tidak menghasilkan koma. Dan yang mungkin adalah yang 297. Kenapa? Kalian tinggal bagiin aja sih satu persatu ya. Cuman itu kurang efektif. Jadi kalian pakai teknik apa ya? Teknik teori bilangan. Jadi kan 27 itu adalah
3 pangkat 3 kan. Nah, 3 pangkat 3. Nah, kalian tinggal ini aja, tinggal pilih aja mana yang habis dibagi oleh 3. Yang habis dibagi oleh 3 yang mana sih? Yang penjumlahan antara digitnya harus habis dibagi 3. Kita lihat, 1 tambah 9, 10. 10 kira-kira habis bagi 3 enggak? Enggak. 10 itu kalau dibagi 3 menghasilkan koma, jadi ini salah. Terus 210 dibagi 3 bisa enggak? 2 tambah 1, 3. 3 tambah 0, 3. 3 dibagi 3 habis. Berarti bisa. Oke, itu jadi possibility ya. B bisa jadi. Terus yang C kalian bisa hitung sendiri ya. Ini nggak bisa, lalu yang D nggak bisa, lalu yang E bisa. Nah, ada dua kemungkinan antara B atau enggak yang E. Nah, sekarang kita tingkatkan menjadi 3 pangkat 2. Artinya apa? Artinya ya 3 pangkat 2 9 ya. Artinya adalah apakah kedua bilangan ini habis dibagi 9? Caranya gimana? Kayak tadi, dijumlahin terus bagi dengan 9. Apakah habis atau enggak? Dan ternyata ini kan 3 ya. Apakah 3 habis dibagi 9? Enggak dong. Hasilnya kan 0, sekian gitu ya. Kalau 297 pasti habis. Coba aja 2 tambah 9. Ini berapa? 11 ya. 18 dibagi 9, 2 dapat. Jadi jawabannya pasti E gitu ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.